Oke, kita mulai saja pertemuan kita kali ini. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sehat semua, Pak. Oke, baiklah. Kalau keadaan sehat, kita mulai pertemuan kita hari ini. Adapun materi yang kita bawa ke hari ini mengenai modul 2 ya, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di bulan lalu kita sudah membahas tentang yaitu sesi yang pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Jadi kali ini kita akan membahas cermat meminjam dan menabung. Apa Bu? Cermat meminjam dan Menabung. Oke, baiklah. Sebelum saya jelaskan mengenai sesi ini, cermat meminjam dan menabung, saya akan menjelaskan tujuan apa yang hendak kita capai, tujuan apa yang hendak ibu-ibu dapatkan setelah selesai nanti pertemuan ini, ya. Yang pertama yang mau kita capai atau ibu capai adalah merencanakan pinjaman dengan matang. Nah, jadi ibu-ibu nanti kalau meminjam pasti punya rencana, jadi tidak tergesa-gesa seperti itu ya. Terus yang kedua, memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam. Nah, jadi nanti ibu-ibu berpikir 2 kali lipat atau 3 kali lipat untuk memilih tempat ibu meminjam, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Terus yang ketiga, kita harus atau ibu-ibu harus menyadari bahwa menabung menjadi salah satu mencegah berutang kembali. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu sudah sering menabung, pasti ibu-ibu tidak akan berutang kembali lagi di bulan-bulan berikutnya ataupun tahun-tahun berikutnya, seperti itu ya. Baiklah, saya akan jelaskan tentang cermat meminjam dan menabung ya Bu. Ya, Pak. Oke, baiklah. Jadi di dalam keluarga pasti sering kita mengalami keuangan kita yang tidak terkendali, artinya tidak terkendali ataupun pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan di dalam keluarga kita, sehingga kita berinisiatif untuk meminjam, kira-kira seperti itu ya Bu. Jadi meminjam perlu dilakukan jika dalam keadaan tertentu ya, ataupun jika dalam terpaksa ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk kita melakukan pinjaman. Yang pertama, untuk apa kita meminjam? Nah, jadi kalau kita meminjam sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Jadi karena kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari, maka kita meminjam ya, bukan dari keinginan ataupun kegiatan yang tidak produktif. Nah, jadi kalau kita minjam harus yang produktif ya Bu. Terus yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa digunakan sebelum meminjam? Nah, jadi ada cara kita sebelum kita minjam, misalnya tabungan atau aset lain ya. Terus yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, jadi kita harus menyisihkan besar pinjaman kita dengan pendapatan. Nah, jadi kalau pendapatan kita sekian, kita sudah pikirkan pinjaman yang bisa kita kembalikan nanti, ya kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Apakah pendapatan kita bulanan ataupun harian ataupun mingguan ya Bu. Terus bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, jadi setelah kita sudah meminjam, kita pikirkan bagaimana cara kita. Apakah
pengembalian pinjamannya tetap ataupun mingguan ataupun hariannya. Terus kemana kita harus meminjam? Nah, jadi kita harus membandingkan tempat-tempat meminjam yang ada dengan total pengembalian yang paling kecil lah kita cari. Misalnya koperasi ataupun bank dan ataupun keluarga, kira-kira seperti itu ya. Jadi inilah yang perlu kita pikirkan jika kita terpaksa berutang. Jadi ada 5 ya Bu, 5 hal-hal seperti ini yang kita pikirkan sebelum kita berutang. Oke. Jadi untuk untuk menghindari pinjaman-pinjaman yang akan kita lakukan, tentu kita harus melakukan ataupun menabung. Jadi untuk menghindari pinjaman yang kita pikirkan karena kebutuhan kita harus memikirkan menabung secara rutin, ya Bu? Ya Pak. Jadi menabung sangat penting untuk membiayai kebutuhan yang akan datang dan untuk berjaga-jaga. Jadi kita berjaga-jaga, mana tahu ada kebutuhan yang tidak terduga ya. Jadi dengan demikian menabung bisa mengurangi ketergantungan pada utang. Jadi dengan menabung tadi kita tidak ketergantungan pada utang secara terus-menerus. Tujuannya harus direncanakan sejak awal. Untuk apa kita menabung? Ya, misalnya tujuannya yaitu digunakan untuk keperluan untuk anak misalnya, ya, untuk anak misalnya membayar uang masuk sekolah anak SD, terus target jumlah tabungan yang kita tabung berapa? Misalnya masuk SD 1 juta, terus lama menabung, katakanlah 2 tahun atau 1 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun, jumlah tadi total yang kita tabung adalah 1 juta, ya kan? Jadi berapa yang kita tabung per bulan? Jadi 1 juta dibagi dengan 12. Jadi kita sudah tahu nanti berapa per bulannya ya yang kita tabung. Terus kalau kita hitung di bulan tadi sudah dapat, terus kalau kita hitung per hari, kita dapat nanti per bulan, ya kan? Ya. Terus kita bagi per hari. Jadi dapat nanti berapa jumlahnya yang kita tabung per hari, supaya kita lebih simple ya. Artinya simple, ketika kita memikirkan jumlah yang sedikit, tentu sekali kita berpikiran gampang untuk menabung dengan jumlah tersebut. Jadi kalau misalnya banyak kalau misalnya banyak jumlahnya yang kita dengar, mungkin kita berpikir 2 kali bagaimana kita nanti untuk menabung dengan jumlah tersebut, kira-kira seperti itu. Oke ya Bu? Oke, Jadi Pak. itu cara-cara ataupun ya hal yang penting supaya kita tidak tergantung dengan utang, dengan cara menabung. Jadi perlu kami ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, menabunglah dengan rutin, sisihkan uang untuk ditabung sejak awal, ya, menabung dengan rutin, sisihkan uang untuk ditabung sejak awal, bukan sisa setelah selesai pengeluaran terpenuhi. Jadi udah kita rencanakan sekian untuk menabung. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya simpulkan ya, ibu-ibu sekalian, untuk merencanakan utang kita harus sangat hati-hati. Ada 5 hal-hal yang kita pikirkan
jika kita terpaksa berutang. Untuk apa kita meminjam? Terus yang kedua, cara-cara yang kita lakukan sebelum meminjam. Apakah ada cara lain misalnya, ya kan? Terus yang ketiga, berapa besar kita harus meminjam? Terus yang keempat, bagaimana kita membayarnya? Terus yang kelima, kemana kita harus meminjam? Ya, jadi itu dia kesimpulan dari meminjam. Terus yang kedua, simpulan saya mengenai menabung, yaitu kita harus menabung supaya tidak tergantung pada utang. Oke, sampai di sini kira-kira ibu-ibu sekalian paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut nanti di bulan berikutnya untuk di sesi berikutnya memulai usaha. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, ibu sekalian. Selamat siang, Pak.